kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Ya, puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pagi ini, walaupun masih melalui live streaming adik-adik. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kesehatan. Kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari, mendengarkan burung-burung yang berkicau, serta memandang bunga-bunga yang indah di taman. Ya adik-adik, Kak Kavin juga tahu pasti adik-adik sudah pada cantik-cantik semua ya, karena mau beribadah kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, untuk itu Kak Kavin pagi ini bersama Kakak Sisi kita ditemani untuk dia bermain musik, untuk kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Oke, sekarang Kak Kavin mengundang adik-adik untuk kita berdiri. Kita angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Oke adik-adik, senang sekali ya kita memuji Tuhan. Pasti tidak rasa letih kan untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih dalam bentuk live streaming Tuhan, namun kami tetap bersyukur dan pimpin ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati adik-adik yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, ya ku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, dan adik-adik dimohon ketenangannya ya untuk mendengar, membaca serta mendengarkan firman atau cerita firman Tuhan. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kelas balita dan anak kecil. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama dalam bentuk cerita. Tapi sebelum itu, mari kita semua lipat tangan, kita tenang, dan Ibu Pendeta akan pimpin di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Mampukan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, yang boleh memahami firman-Mu dan boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami, dan berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan, ada dua gambar di sebelah kanan Ibu Pendeta dan di sebelah kiri Ibu Pendeta. Coba perhatikan perbedaan dari gambar ini. Ayo, coba perhatikan kira-kira apa perbedaannya. Kalau yang sebelah kanan, domba-dombanya banyak. Kalau sebelah kiri, domba-dombanya sedikit. Apalagi kalau di sebelah kanan ada gembala yang baik, ya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau yang di sebelah kiri ada seorang yang bersembunyi manjat di pohon dan ia sangat ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Ternyata ada serigala. Serigala yang berkata, saya mau menerkam domba-domba. Dan itulah yang menyebabkan orang upahan itu kemudian lari terbirit-birit, bukannya menjaga domba-domba, tetapi justru lari menghindari serigala dan manjat di pohon. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, itulah perbedaan yang bisa kita temukan. Mengapa di sini banyak domba-dombanya? Karena Tuhan Yesus bersedia untuk menjaga. Tuhan bersedia memberikan makanan dan minuman. Bahkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik rela untuk mengorbankan nyawanya supaya domba-dombanya itu tetap dijaga, dilindungi dan dipelihara. Kalau yang di sebelah kiri ini, yang jaga itu hanya orang upahan, penjaga. Mereka melaksanakan tugasnya menuntun domba-domba ke padang rumput yang hijau, sehingga domba-domba bisa makan rumput, bisa minum air. Kalau sore dikembalikan lagi ke kandangnya. Tapi kalau ada serigala atau hewan yang buas, maka orang-orang upahan tidak mau ambil risiko. Mereka tidak mau mengorbankan nyawanya. Bahkan sebaliknya, mereka yang justru menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya banyak domba-domba yang diterkam oleh serigala. Banyak domba-domba yang hilang. Karena apa? Karena penjaga-penjaga atau orang upahan bekerja menjaga domba-domba semata-mata untuk mendapatkan upah, semata-mata untuk mendapatkan gaji. Sementara Tuhan Yesus memberi makan dan minum domba-dombanya. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi domba-dombanya. Tuhan Yesus bersedia untuk mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Karena apa? Karena dia mengasihi domba-dombanya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah domba-domba, ya. Kita orang yang tidak berdaya, kita orang yang lemah. Sehingga
mari kita selalu datang kepada Tuhan. Mari kita selalu ingat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pasti bertindak menjadi gembala yang baik kalau kita selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau kita selalu rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang digambarkan dalam 5 jari, ya. 5 jari. Ada jempol atau ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan ada jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil dari jari-jari yang lain. Kebaikan Tuhan itu nyata bagi semua orang, termasuk Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak kecil, kepada anak balita, kepada anak kecil, anak besar, remaja, ya. Jadi jangan takut, Tuhan Yesus sayang juga kepada semua anak-anak. Yang kedua, jari manis. Karena apa? Jari manis sering pakai cincin. Nih, Ibu Pendeta pakai cincin pernikahan. Apa artinya? Artinya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Ya, sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya supaya kita ini tetap dikasihi oleh-Nya. Karena kita ini berharga. Karena kita berharga, maka kita harus tetap mengisi waktu kita dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menghormati orang tua, dengar-dengaran terhadap perintah dan nasihat orang tua. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Nah, sekarang jari tengah. Apa artinya jari tengah? Kebaikan Tuhan itu selalu ada, hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kumpul dengan papa dan mama, keluarga, di situ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ketika kita kumpul sama teman-teman, bermain sama teman-teman, di situ Tuhan Yesus ada. Di sekolah atau dalam pelajaran online, di situ juga Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah hidup kita, ya. Nah, sekarang jari telunjuk. Apa itu jari telunjuk? Bagaimana kebaikan Tuhan dalam arti jari telunjuk? Jari telunjuk kan suka menunjuk, suka mengarahkan, suka membimbing. Artinya Tuhan Yesus selalu memberikan petunjuk bagaimana caranya kita hidup, ya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, firman Tuhan memberi petunjuk, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kalau kita khawatir, di dalam firman Tuhan dikasih petunjuk, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, karena Ia yang memelihara hidupmu, ya. Jadi banyak sekali petunjuk-petunjuk dalam firman Tuhan terhadap masalah-masalah yang kita temui. Nah, yang terakhir, jempol. Apa kebaikan Tuhan itu terwujud di dalam jempol ini? Jempol ini artinya baik, ya, baik. Artinya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Ia hadirkan orang tua kita yang penuh kasih, Ia hadirkan teman-teman kita yang baik. Semua hal yang Tuhan berikan bagi kita, itu semua kita aminkan adalah demi kebaikan kita. Nah, Ibu Pendeta udah cerita tentang kebaikan Tuhan selaku gembala yang baik melalui jari jempol atau ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, sekarang anak-anakku bisa tanya sama orang tuanya, sama teman-temannya, kebaikan Tuhan itu seperti di ibu jari apa saja? Kebaikan Tuhan Yesus itu di jari telunjuk apa saja? Dan sampai terakhir, kebaikan Tuhan itu di jari kelingking dalam arti yang bagaimana? Supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ia mengasihi kita,
Ia memenuhi segala kebutuhan kita sehari-hari, bahkan Ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Semua sudah siap? Siapkan persembahannya? Oke, bagus. Baik adik-adik, kita antar persembahan kita dengan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik kita ambil lagu ini. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kini Ibu Pendeta akan pimpin di dalam doa persembahan, doa syafaat, lalu nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami ya. Ya, baik. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang selalu memenuhi segala kebutuhan kami, makanan kami, minuman kami, tempat tinggal kami. Bahkan Engkau selalu menjaga kami dari segala kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih untuk firman-Mu, semoga kami tetap selalu mengingat nama Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan selalu hadir, setia di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami mendoakan anak-anak kami, anak balita, anak kecil, anak besar, anak remaja, bahkan kakak-kakak kami pemuda-pemudi yang sedang menuntut ilmu. Tuhan tetap memberikan semangat dan ketekunan agar mereka atau anak-anak kami boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebanggaan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, Tuhan penuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu dan menghormati orang tua. Kami berdoa bagi kakak-kakak pembimbing kami, berikan kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga tetap setia dengan penuh ketekunan, boleh mengambil bagian dalam menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kami rindu untuk selalu rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, keluarga kami.
Tuhan berkati segala pekerjaan usaha yang mereka lakukan dalam nama Tuhan, sehingga kehidupan, usaha dan masa depan yang ditekuni oleh orang tua kami semuanya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Kami pun berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, karuniakan hikmat-Mu agar semuanya boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami anak-anak tetap boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang Engkau cintai, Engkau pelihara dan Engkau berkati. Kami juga mohon Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga pergumulan karena pandemi virus corona ini yang telah mewabah seluruh dunia boleh dihentikan karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kemahakuasaan-Mu yang boleh terjadi bagi kami sekalian umat Tuhan. Persembahan telah dikumpulkan, berkatilah sehingga persembahan ini boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan apa yang masih kami miliki, yang masih dimiliki oleh orang tua kami, semuanya boleh dikerjakan, semuanya boleh dikelola dengan baik dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, inilah doa syafaat, doa persembahan yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami seperti berikut ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berakhir sudah ibadah kita pada minggu ini. Semoga firman tadi yang adik-adik sudah dengar dapat adik-adik terima dengan baik ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pada ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus bersama kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus bersama kami ini milik-Mu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, seluruh anak-anak Tuhan, kakak-kakak pembimbing, orang tua, bahkan seluruh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.